Halo Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni, ruang ngobrol asik tentunya untuk kita melihat perjalanan karir dari alumni Universitas Dian Nuswantoro. Dan di episode kali ini, narasumber yang akan berbincang nih bersama dengan Aulia dari Teknik Informatika, Mas Prima Fieri Resa Ardana. Selamat sore Mas. Sorry Mbak. Panggilannya Mas Prima. Iya betul. Oke Mas Prima. Ini sekarang berprofesi sebagai full stack developer di Multireva Parama. Betul. Oke, ini kantornya di mana Mas kalau boleh tahu? Kantornya di daerah Wologito Mbak kalau tahu. Wologito. Iya. Mana tuh Mas? Di daerah Pusat Pendidikan Pelatihan Penerbit itu Mbak. Penerbit di daerah mana ya? Oh, kalau Penerbit gitu. dari sini jauh nggak Mas kira-kira? Ya paling sekitar 10 menitan sih dari sini sih. Oh gitu. Di Kalau daerah dari rumahnya Kalibanteng. Mas Prima? Wah kalau dari rumah saya Jauh. sih, wah, Oh, cukup jauh. Mas Bima asli mana Mas? Aku asli Semarang. Oh, asli Semarang. Wah, ini bekerja sebagai full stack developer. Mas Prima ini lulusan 2026. Iya betul. Oke, nah kira-kira full stack developer ini kan sebagai pengembang website atau aplikasi, dan mungkin dari Dinusian ada yang belum paham detailnya nih, sebenarnya pekerjaannya seperti apa sih Mas? Sebenarnya kalau secara sederhana sih full stack developer itu kan ya seperti kata Mbak tadi ya, membuat sebuah website gitu. Jadi kan dari sebuah website itu ada secara struktur itu ada namanya front end dan back end gitu Mbak. Nah itu front end itu adalah sebagian tampilan dari websitenya itu sendiri, dan back end itu adalah seperti kayak logika pemrograman dan lain-lainnya dan terkait dengan database server. Nah itu saya sebagai full stack itu mencakup dari kedua hal tersebut untuk mendevelop jadi sebuah aplikasi utuh gitu loh Mbak. Jadi saya merangkup dari front end dan back end itu menjadi satu dan menjadi sebuah ya pekerjaan tadi itu full stack developer gitu aja sih Mbak. Oke, nah ini kan pengembangan website atau aplikasi. Betul. Nah ini untuk terkait dengan perusahaan Multireva Parama sendiri atau ada kerjasama mungkin sama perusahaan lain gitu? Kalau dari Multireva Parama sendiri bekerja sama dengan PT Sami Mbak, Semarang Auto Manufaktur Indonesia itu. Jadi dia Sami itu kan perusahaan yang bergerak di bidang apa? Kabel otomotif itu ya kalau nggak salah. Ya itu Multireva Parama bekerja sama dengan Sami untuk membuat aplikasi internal mereka khususnya di bagian ERP-nya. Seperti itu. Jadi saya di bagian full stack developer untuk sebagai salah satu apa ya kayak pekerja eksternal workernya mereka lah dari PT Sami seperti itu Mbak. Oh, kalau seharian biasanya kerja Mas Prima sendiri di profesi yang sekarang nih bagaimana Mas? Kesehariannya sendiri ya Kira-kira ngapain aja sih? Mungkin di Indonesia ada yang penasaran kan? ya kalau kira-kira full stack developer. selayaknya orang IT Kantor. aja ya Oh, Mbak ya. layaknya orang IT. Ngomong sama komputer. Ngomong sama komputer, Ngomong berkaitan sama komputer betul, gitu. ngomong sama Berarti komputer. ada di layar terus ini dari Betul. pagi. Lihat dari layar oke. terus. Dan kira-kira apa sih hal yang membuat Mas Prima sendiri mungkin betah untuk bekerja di bidang ini? Kan kuliah udah jurusan ini ya, sebenarnya Betul. relevan ya Mas untuk Iya. bekerja di bagian IT juga. Betul. Nah, kenapa betah atau memang suka atau gimana Mas? Kalau betah sendiri itu karena backgroundku juga sih, karena dari SMA aku juga suka coding gitu ya. Jadi Oh. emang jatuh cinta aja sih sama coding Oh, gitu udah sih. jatuh cinta dari sama. SMA gitu sih. Jadi ya tinggal ngelanjutin aja sih sebenarnya. Oh, oke. Nah, kira-kira kalau misalnya IT ini kan pasti kan nggak lepas dari namanya kopi sama begadang, apalagi ini kalau misalnya zaman sekarang tuh kopi udah hal yang udah nggak familiar lagi ya. Betul. Maksudnya. Kira-kira itu mitos atau fakta Mas kalau untuk Mas Prima sendiri? Kalau dari aku sendiri Ngopi sih banget nggak nih iya. orang nih? Kalau dari aku sendiri sih jujur, aku nggak terlalu ngopi banget sih Oh orangnya. iya, Aku justru lebih ke arah aku sukanya malah susu Mbak. ngeteh. Oh enggak. Susu. Oh, susu. Jadi lebih gitu. mungkin lebih sehat aja sih. Iya. Kalau begadang Mas? Kalau begadang ya begadang. Oh, kalau begadang. Begadang Kalau cuman- misalnya di kantor iya. itu ada lembur-lembur gitu juga nggak Mas? Terkait Kalau- dengan pekerjaan gitu. Kalau lembur sih sebenarnya sih enggak ya, karena emang pekerjaannya cukup fleksibel gitu. Jadi ya yang penting pekerjaannya selesai aja sih. Jadi mau lembur nggak lembur ya yang penting kelar aja sih kalau dari si pekerjaanku ya gitu ya. Nah ini kan dalam pekerjaan terkait dengan website digital ya Mas. Iya. Kira-kira nih tantangan yang pernah dihadapi menurut Mas Prima sendiri apa kira-kira? Kalau tantangannya sih mungkin lebih ke arah karena di dunia website development khususnya ya itu kan teknologi semakin berkembang gitu ya Mbak. Jadi kita harus tetap
kayak mengikuti pace dari apa perkembangannya gitu sih. Iya. Ya, itu mungkin salah satu yang apa ya kayak tantangannya gitu sih dari yang pekerjaanku ini sih. Jadi karena semakin semakin terus bekerja semakin terus berkembang, jadi ya secara diri sendiri juga harus mengembangkan skillnya lagi agar tidak kalah up to date gitu lah. Disesuaikan ya Mas Betul sekali. dengan tren-tren yang Iya. ada. Jadi juga dari fitur-fiturnya juga berarti harus perlu pengembangan juga ya. Iya, betul Sesuai dengan sekali. pekerjaannya ya, pengembangan Betul, website dan tentu. aplikasi. Oke. Nah, dari perusahaan tempat Mas Prima bekerja saat ini, kira-kira proyek yang Mas Bima sendiri udah tangani ada apa aja, Mas? Paling ya itu aja sih, proyek ERP-nya aja sih. Jadi kan ERP itu kan kayak Enterprise Resource Planning tuh. Jadi kayak aplikasi yang buat memplanning segala sesuatu sumber daya yang ada di perusahaan gitu sih, Mbak. Jadi ya saya bekerja di project itu dan mengembangkannya. Sebenarnya itu saya bagian mengembangkannya lagi aja sih, karena sebelumnya sudah ada, tapi itu saya mengembangkan lagi agar lebih advance dan lebih lebih sesuai dengan kebutuhan bisnisnya dari Sami itu sendiri sih, Mbak. Oke. Kalau di pekerjaannya Mas Prima ini satu tim berapa orang, Mas? Kalau dari aku sih satu timnya untuk sekarang ada 6 orang, Mbak. Oh, 6 orang. Iya, betul. Oh, pekerjaannya pasti dibagi-bagi ya, Mas? Atau ada beberapa yang sama memang untuk Kalau di MRP sendiri pembagian timnya itu lebih ke arah, jadi kayak satu tim nih ada semisal ada 6 tadi ya. Jadi satu orangnya itu megang beberapa departemen gitu, Mbak. Oh, Jadi satu orang megang beberapa departemen, misal satu orang megang 2 departemen, misal departemen production, departemen engineering, satu lagi ada departemen HR, satu lagi ada departemen kayak ekspor importnya segala macam seperti itu. Jadi ada pembagian per departemennya gitu aja sih, Mbak. Oh, biar kalau ada problem dari mana itu juga Betul, sesuai sudah dengan sesuai pembagiannya, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, Oke. tanggung kerjanya lah. Oke, nah pencapaian yang paling mungkin membuat Mas Bima bangga sama apa yang sudah dikerjakan sampai saat ini kira-kira apa, Mas? Pencapaiannya mungkin lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah bisa beli sesuatu pakai uangku sendiri aja sih, karena udah bekerja gitu ya. Jadi nggak terlalu merepotkan orang tua aja lagi sih. Oh, Itu paling jadi mandiri ya, gitu ya, Mas ya. lebih feel-nya feel-nya keren gitu. Oke, benar-benar in this economy udah bisa Iya. beli semuanya sendiri tuh Iya, jadi salah betul. satu pencapaian yang Betul luar biasa sekali. juga ya untuk diri sendiri dan juga mungkin orang-orang di sekitar yang Betul. kita sayangi gitu. Oke, Dinusian, kita masih akan melanjutkan obrolan kita seputar dengan perjalanan karir dari Mas Prima. Dinusian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Hai Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni. Mas Prima, kita agak nostalgia sedikit, Iya, flashback mungkin ke masa kuliah dulu, Mas Prima. Kira-kira kenapa Mas Prima memilih untuk kuliah di Udinus? Milih kuliah dari Udinus ya, karena ya yang pertama karena emang sejujurnya aja ditolak dari Undip. Cuman Oke. itu karena alasan pertama, tapi alasan keduanya karena kan memang saya ditolak Undip karena saya ditolak di informatikanya ya. Nah, kemudian kan saya cari-cari alternatif lain informatika yang kira-kira bagus di Semarang gitu. Nah, itu mungkin Udinus jadi top Pilihan tier-nya ya, gitu, Mas. top tier-nya dari informatika di Semarang gitu aja sih paling. Oke, berarti mungkin dari penolakan Iya. melihat kampus swasta yang TI dan SI-nya kan memang terkenal bagus Iya, ya, betul. Udinus ya Mas Prima ya. Jadi masuk ke Udinus Mas Betul Prima sekali. gitu. Oke, kira-kira kenapa milih jurusan TI sekarang, Mas? Nah, kembali lagi karena sejak SMA saya kan memang suka coding gitu ya. Jadi saya jatuh cinta dengan coding, apalagi dengan segala huru-hara IT, huru-hara AI segala macam tuh menambah gejolak saya pengen daftar IT aja sih gitu sih. Oh, karena memang suka. Ya, betul, Awalnya bisa suka. suka tuh mungkin awal mulanya bisa suka tuh jadinya karena apa tuh, Mas? Karena lagi main game atau apa tiba-tiba kepikiran caranya gimana supaya aku bisa kayak gini atau gimana, Mas? Mungkin memang trigger awalnya karena saya suka main game juga sih Oh, benar. dari SD saya Bener, memang suka karena main begini. game, terus kemudian baru bisa di-provide. Oh gini, saya suka main game, tapi kemudian saya ada rasa penasaran gimana sih cara bikin game gitu, terus gimana sih Sistemnya cara gitu ya, Mas, ya? sistem itu bekerja, terus
kok kenapa sih ada website ini bekerja, kenapa sih ini ada .com segala macam, ada web juga. Nah, itu saya kemudian penasaran, terus baru bisa di-provide itu ketika SMA. Di SMA itu kan saya ada mata pelajaran itu informatika. Jadi di sana itu ya belajar ngoding aja sih. Nah, itu belajar codingnya memang belum ngoding website ataupun belum ngoding aplikasi. Dia masih ngoding algoritma menggunakan bahasa pemrograman lama lah. Nah, itu kemudian saya jatuh cinta aja sih karena coding kayaknya wah seru juga gitu loh. Oh, Mengasah. akhirnya berasal dari Betul. penasaran, akhirnya milih di kuliah untuk melanjutkan Betul. ambil Melanjutkan jurusan teknik informatika. Nah, apa sih pengalaman yang menyenangkan mungkin selama kuliah di jurusan teknik informatika sendiri, Mas Prima? Pengalaman menyenangkannya ya tentu saja kalau semisal saya nggak masuk informatika Udinus ya saya nggak bisa ketemu teman-teman saya yang sekarang. Terus Betul. apalagi kalau misal nggak masuk Udinus juga ya mungkin ya saya mungkin nggak bisa reach ke level sekarang aja sih. Saya nggak bisa dapat pekerjaan sebelum lulus segala macam. Itu mungkin ya itu titik kesenangannya kenapa sih saya suka di Udinus aja sih gitu. Oke. Kalau di pelajaran mata kuliah, pelajarannya balik ke SMA ya jadinya kalau pelajaran mata kuliah di teknik informatika Udinus sendiri yang paling favorit kalau dari Mas Prima ada nggak? Yang paling favorit apa ya? Semua sih. Oh semua bener karena kan Mas Prima suka nih ya sama coding gitu ya? Nggak semua juga sih. Emang ada yang susah, cuman ya saya menikmati aja, enjoy aja karena sih. suka ya Mas. Betul. Ya jadi apapun yang kita suka kalau misalnya susah pun jadi enjoy, dinikmati. Oke, nah ini kan selama proses pembelajaran pasti kan didukung dengan yang namanya dosen dalam membantu dan mengajarkan segalanya gitu ya Mas ya selama di kampus. Kira-kira ada nggak dosen dari Mas Prima yang paling berkesan mungkin dari kuliah semester 1 sampai dengan terakhir? Paling berkesan ya, mungkin lebih ke arah kata-katanya mematri di kepala saya aja sih paling. Kata-kata dari dosen saya itu namanya Pak Noval, itu dosen IT. Dia Halo, ngajar Pak Noval. ngajar computer science, ngajar apa ya? Oh iya. Ngajar vision learning apa. Ya pokoknya itulah. Ya, dia pernah bilang gini pas di kelasnya gitu. Dia pernah bilang kita sebenarnya sama semua di satu kelas ini. Cuman kebetulan saya lebih tahu aja dulu gitu. Jadi itu kayak mematri di kepala saya bahwa kita sebenarnya kalau misal udah satu forum yang sama itu kita sebenarnya sama, cuman memang ada yang terlihat lebih unggul lah itu karena dia lebih tahu dulu aja sih daripada kita. Jadi ya kembali lagi kemauan kita, apa kita mau menyamai mereka dengan lebih giat lagi mencari tahu agar kita setara dengan mereka, apakah ya atau mungkin kita ikut tergerus aja dengan segala kekurangan kita gitu aja sih paling. Jadi membuat saya terkesan gitu sih. Sebenarnya juga kalau kita melihat orang mungkin yang lebih pro ya di bidangnya, ada dua sisi ya tadi yang Mas Prima bilang, ada yang mungkin justru malah jadi minder atau mungkin yang jadi ke-trigger untuk ngejar gitu ya Mas. Betul sekali. Nah Mas Prima tuh jadinya pengen ngejar untuk jadi ya tentu saja mungkin awal-awal minder dulu ya, cuman dipikir-pikir kalau misalnya kita udah satu forum masa kalah ya. Iya betul. Rasa kompetitifnya masih membara lah. Oke. Nah ini kan setiap pembelajaran yang ada di kampus, mata kuliah yang didapatkan dari Mas Prima sendiri dari TI, ini kan pasti dari akademik sendiri pasti ada pengalaman-pengalaman yang membantu Mas Bima bisa bekerja sampai sekarang di tempat yang sekarang ini. Kira-kira dulu Mas Prima sendiri ikut organisasi atau enggak? Iya, kalau dulu aku ikut organisasi, ikut organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika sama Dian Nuswantara Komputer Club 2. Oh, oke. Magang-magang gitu juga ada ya? Iya, kalau magang saya juga magang 2 tempat magang gitu sih, Mbak. Nah, ini kan jadi pengalaman ya sebelum masuk ke dunia bekerja, jadi kita bisa merasakan sendiri bagaimana sih di lapangan dunia kerja ini gitu ya Mas ya. Oke, apa sih yang paling dirindukan sampai saat ini dari Udinus? Yang dirindukan dari Udinus, ya tentu saja vibes belajar sama teman-teman, terus vibes ke kampus itu jauh lebih enak lah daripada vibes berangkat pulang kantor itu.
monoton gitu ya Mas. Iya, Berangkat monoton, pagi kalau betul. kalau misalnya masih di kampus tuh kan pasti ada beda-beda jam Iya, pelajaran, betul, mata betul. mata kuliah gitu ya Mas ya. Betul sekali, betul. Oke, di Indonesian kita masih akan lanjutkan obrolan kita bersama Mas Prima. Di Indonesian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Hai Indonesian, kembali lagi di Cerita Alumni. Kita ternyata tidak terasa sudah di segmen terakhir Mas Prima. Oke, nah kira-kira perbedaan ini yang mungkin bisa terasa ya di kita kalau misalnya setelah perkuliahan lalu masuk ke dunia kerja. Nah, yang Mas Prima rasakan nih perbedaannya apa nih Mas? Perbedaannya mungkin lebih ke arah habitnya, lebih ke arah monoton aja sih Mbak. Jadi ya kembali lagi karena kan kita bekerja sesuai dengan job desk yang kita terima ya. Jadi mungkin kita jadi kurang bisa explore di luar dari job desk gitu. Nah itu ya yang membuat perbedaannya sangat mencolok terkait dengan kuliah aja sih. Karena dengan kuliah ya mungkin walaupun kita terpatok dengan mungkin mata pelajaran segala macam, kita tetap bisa Explore banyak ya Mas tetap ya? bisa explore yang terkait dengan apa yang kita pelajari terbaru. Nah cuman kalau di kerja ya mungkin lebih ke arah yang bisa membantu terhadap pekerjaan kita aja sih, di explore-nya gitu. Oke, kalau kerjaan kan udah pasti nih kerjaan ini job desk-nya harus tanggung Betul jawabnya di sekali. sini gitu ya. Betul, betul. Kalau pas kuliah mungkin bisa cari-cari pengalaman lebih banyak lagi. Betul. Nah, itulah yang harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya Mas pas kuliah Betul ya. sekali, betul. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa mungkin yang ingin bekerja sebagai seperti Mas Prima ini ya. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan tentu saja ya karena sekarang udah di zaman AI. Itu selain kita harus bisa paham tentang apa yang dikerjakan oleh AI tersebut, kita juga harus paham tentang fundamental tentang apa yang kita kerjakan gitu. Selain itu juga selain itu di luar dari teknis, kita juga harus mempelajari dan memahami tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dengan rekan tim kita, berinteraksi dengan mungkin user, berinteraksi dengan project manager segala macam gitu. Kita harus belajar terkait dengan itu karena selain dituntut untuk bisa teknis di dunia kerja, kita juga dituntut bisa berinteraksi dengan mulus dan berinteraksi dengan bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan dan bisa memahami apa yang user sampaikan seperti itu Mbak. Jadi tentunya tidak akan terlepas dengan yang namanya komunikasi, menjalin relasi. Betul. Karena itu juga penting. Kalau kita punya ide yang cuman kita tahu aja itu kan jadinya stuck di situ aja ya Iya, Mas. betul banget. Jadi memang perlu bagaimana kita tahu cara menyampaikannya. Jadi supaya tersampaikan juga ide yang sudah kita rencanakan ini di kepala. Oke, satu hal menurut Mas Prima, keunggulan mungkin lulusan Teknik Informatika Udinus nantinya ketika masuk dunia kerja ini akan mendapatkan sesuatu hal apa dari pengalaman Mas Prima? Sepengalamanku sih mungkin karena Udinus ini lebih ke suportif terhadap bagaimana kita berjenjang kepada industri. Ya tentu saja kelebihannya yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan environment yang sudah disediakan oleh Udinus itu agar bisa meleverage diri kita menjadi yang lebih baik gitu aja sih. Oke, tentunya pastinya akan berdampak baik juga untuk di dunia kerja. Betul sekali. Apa yang sudah diajarkan dan didapatkan Udinus ini tentunya luar biasa sekali untuk di dunia kerja, sangat terpakai juga ya Mas ya. Betul. Oke, melihat perkembangan dunia kerja yang sekarang ini, tadi Mas Prima juga bilang ada AI dan lain sebagainya. Apa sih kira-kira yang bisa Mas Prima sampaikan mungkin kepada prodi IT di Udinus kira-kira? Terkait dengan perkembangan AI yang mungkin bisa saya sampaikan adalah lebih ke bisa mengembangkan program di luar dari program teknis saja. Jadi kayak kita bisa lebih menekankan tentang keterampilan interpersonalnya gitu loh. Jadi ya agar selain bisa teknisnya, tentu saja teknis penting, cuman lebih ke arah menekankan keterampilan interpersonalnya gitu aja sih Mbak. Jadi keterampilan interpersonalnya ya lebih ke arah interpersonal di industrinya aja gitu Mbak. Jangan terlalu umum karena yang sudah ada memang keterampilan interpersonalnya
masih terlalu umum seperti itu, Mbak. Jadi lebih ada baiknya dikerucutkan, lebih dikerucutkan spesifikkan sesuai lagi dengan gitu ya. industrinya gitu aja sih. Oke, nah kira-kira ini kan pasti juga mahasiswa teknik informatika mungkin yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya. Dari pengalamannya Mas Prima dulu, kira-kira ada nggak pesan gitu Mas? Pesan ya. Mm-mm. Jadi Untuk pesan saya mahasiswa. sih skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai gitu aja sih. Skripsi yang selesai. Betul. Oke. Gimana kira-kira kalau dulu Mas Prima menyelesaikan skripsinya, bagaimana dukungan dari dosen ini sendiri dari Udinus? Kalau berhubung karena saya dulu pakai jurnal ya, jadi Iya. dukungan dosen sangat berpengaruh terhadap artikel saya bisa publish, karena artikel saya ini memang dilandasi dari program saya semasa di organisasi mahasiswa, Mbak. Jadi saya mendapatkan tema artikel saya itu dari ketika saya melakukan program pengabdian itu, Mbak. Jadi ya peran dosen itu sangat mempengaruhi terhadap kelulusan saya gitu aja sih, Mbak. Jadi Tentunya peran betul dosen ini sekali. sangat mempengaruhi proses penyelesaian Iya, betul, skripsi betul, bagi betul. mahasiswa ya Mas ya. Betul. Bagaimana dan kebetulannya dan alhamdulillah bersyukurnya juga dosen di Udinus sangat membimbing sekali mahasiswa-mahasiswanya Iya, betul, untuk menyelesaikan skripsinya. Betul atau tidak Mas? Betul. Betul. Oke. Ada nggak tempat-tempat di Udinus yang identiknya sama Mas Prima banget, paling suka di situ gitu? Identiknya saya ya. Sebenarnya kalau misal di gedung D sini masih ada gazebo, itu identik saya Oh, banget. dulu itu. ada gazebo Mas? Dulu ada. Oh, di bagian mananya Mas? Dulu tapi udah dibongkar sekarang. Oh, adanya meja batu Mas. Di daerah depan sini kan ada. Oh, di depan tikus sini. itu. Dekat UKM kali ya Mas? Yang di dekat UKM situ. Di parkiran sini. Oh, di parkiran sini. Iya, ada. Dulu ada gazebo sekitar saya semester 4 atau semester 3. Oh, oke. Tapi tetap menjadi langganan mahasiswa di meja batu karena pohonnya gede-gede ya Mas. Iya, Jadi betul adem. Oke, nah ini mungkin pesan yang bisa Mas Prima sampaikan untuk adik-adik SMA dan juga SMK yang masih bingung ini mau milih kuliah di mana. Dan mungkin Mas Prima bisa merekomendasikan Teknik Informatika Udinus. Kenapa harus masuk ke Teknik Informatika Udinus? Jadi gini, mungkin kita bisa idealis bahwa kita mungkin kepengen masuk ke universitas tertentu, kita pengen belajar tertentu, itu boleh idealis. Tapi ada baiknya kita tetap harus menyediakan plan-plan sampingan atas plan utama kita. Jadi mungkin plan sampingan saya tentu saja bahwa Udinus memang menyediakan teknik informatika yang sangat bagus, apalagi di ranah nasional itu tergolong bagus sekali seperti itu. Nah itu saya merekomendasikan banget untuk anak-anak, untuk adik-adik SMA ini untuk bisa join ke teknik informatika Udinus ya, karena terus saja kan bagus dan Top, juga oke gitu top ya, Mas. oke, dan juga mungkin lebih ke bisa memprovide kebutuhan dari industri gitu aja sih paling. Dan tentunya Udinus memiliki fasilitas yang sangat mendukung Betul. dalam pembelajaran. Oke. Nah, yang terakhir nih untuk Mas Prima bisa sampaikan kepada Dinusian, kasih 1 atau 2 kata aja Mas. Saya bangga menjadi alumni Udinus karena apa Mas? Oke. Jadi saya bangga jadi alumni Udinus karena Udinus membantu saya jadi lebih baik dan Udinus industri friendly. Oke, ini jadinya banyak kata ya Bu Iya. Dinusian ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih untuk Mas Prima sudah membagikan inspirasi dan juga insight-nya dari perjalanan karir dari setelah lulus kuliah sampai dengan di pekerjaannya yang sekarang ini menjadi full stack developer di Multi Reva Parama. Terima kasih Mas Prima atas Iya. waktunya. Terima kasih Dan banyak. juga Dinusian, terima kasih Anda sudah menyaksikan cerita alumni hari ini. Saya Aulia Salsa dan segenap grup pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita alumni selanjutnya.